Oke guys, kembali di Kebun Alpukat. Hari ini tanggal 10, harinya hari Minggu. Si Kang Asnya weekend di kebun. Harusnya itu di taman bermain gitu, ke Dufan gitu ya. Oke. Anyway, kita di kebun ini sebetulnya hari ini nggak ada jadwal ke sini ya, cuman karena ada bibit alpukat yang datang, jadi saya harus ke sini hari ini. Jadi kita pesan bibit pengganti untuk yang kemarin-kemarin kondisinya kurang bagus ya. Dan kita tahu kemarin ada yang tumbang, udah dirapihin tempatnya tuh di sebelah situ. Sebentar lagi nanti akan disiapkan buat lubang tanam. Nah, alpukat ini penggantinya udah datang. Sebetulnya ada 3, cuman yang satu kondisinya saya rada kecewa, jadi saya taruh di belakang yang teduh ya. Nah, ada 2 jenis yang ini. Satu adalah jenis khas. Jenis khas itu alpukat yang kalau di luar negeri ya, di Australia terutama, dia pakainya yang jenis ini. Rasanya enak tapi buahnya emang nggak terlalu gede. Dia tampilannya mungkin nggak terlalu nggak terlalu indah ya, karena dia berkerut-berkerut gitu. Yang satu lagi adalah jenis dari Vietnam, Tranbih atau apa gitu lah. Saya nggak tahu nyebutnya gimana ya. Menurutnya juga ini adalah alpukat jenis unggul yang cocok buat di dataran tinggi. Nah, kenapa Kang nggak yang alpukat seperti ini, yang peluang lagi? Karena buat yang peluang kita udah banyak nih, ya, udah ada pohonnya, udah banyak. Nah, ini sengaja ada jenis berbeda buat apa? Buat nanti kita akan sambung. Ya, jadi ada ilmu baru, masih rahasia lah. Nah, jadi bagaimana caranya membuat sebuah alpukat itu punya rasa yang unik, gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita perlu punya kalau di ini mah plasma nutfah ya. Jadi kalau saya perlu alpukat jenis khas ada gitu ya. Nanti yang kita akan pakai buat nyambung dan teman-teman. Jadi okulasi intinya mah. Nah, ini itu ya. Jadi kenapa? Terus ini apa Kang? Ini anggur Brazil ya, Jaboticaba. Katanya cepat berbuahnya, sumber vitamin C juga bagus. Ini mah sebetulnya kalau nggak buat orang ya buat ayam gitu ya. Karena kita ada di kandang ayam nih, yang belum difungsikan karena ayamnya mungkin minggu depan baru ke sini ya. Nah, yang mau saya tunjukin sekarang adalah ini perawatan alpukat kalau dia lagi pembungaan seperti ini. Jadi kalau masa pembungaan ini kita harus pastikan nutrisi dia bagus. Nutrisi dia itu bukan yang nitrogen. Jadi banyak yang P sama K gitu ya buat pengisian buah gitu. Nah, ini yang banyak kemarin udah dipupuk ya. Pupuk kandangnya buat sumber nitrogen plus saat ini masih dicampur sama pupuk yang fosfat gitu ya. Nanti di sebelah sana tuh yang bambu itu akan jadi tadi udah kita ukur-ukur untuk tempat produksi pupuk. Nah, ketika kita sudah bisa bikin pupuk sendiri dengan bahan kohe kambing, kohe sapi, kohe ayam, terus ada kulit telur dan teman-teman ya. Dan kemudian saya juga mau nanam pisang ya. Di pisang di sini masih sedikit kan. Nanti mau dirapihin, dibanyakin juga. Karena gedebok pisang kalau sudah di treatment khusus ya. Jadi bukan 9 gedebok pisang ternyata. Jadi gedebok pisang itu harus disiapin dulu supaya dia NPK-nya lengkap. Nah, baru nanti dia diproses jadi pupuk, keluarlah si potensi NPK dari gedebok pisang. Nah, itu nanti produksinya di daerah situ. Kemungkinan itu ada 2 meter ke 3 meter yang bambu itulah ya. Nah, itu akan jadi tempat produksi pupuk kita. Yang tempatnya paling bawah nanti di sini akan ada kolam azolla sama kalau kita butuh air buat siram cepat ya. Ini nantinya dari sini. Nah, anyway, balik ke sini. Nah, selain kalau kita perlu memastikan dia makanannya cukup, karena ini kan kayak ibu hamil ya, benar-benar dia lagi mau ngisi nih. Nah, kita harus juga siapin pastikan bahwa dia kalsiumnya cukup. Kalsium ini nanti membuat rasanya itu bagus. Kemudian kalau bunga dia tidak cepat rontok dan buahnya jadi berisi. Maka ini kemarin udah ya pakai pupuk kalsium
Ternyata cukup kan Kang dengan dolomit. Nah, ini hasil riset juga nih. Kalau kita pakai dolomit, itu dolomit sebetulnya memang kapur. Cuman dia lebih ke struktur tanah ya, pH tanah ya, buat narik dari asam ke basa. Ya, itu. Jadi bentuknya kalsium betul, cuman dia kalau dolomit itu tidak langsung bisa diserap sama akar gitu. Jadi dia lama prosesnya. Supaya dia bisa cepat diserap, dia bentuknya harus kalsium oxide, CaO. Nah, ini berarti harus diproses lagi. Nah, jadi ini minggu kemarin udah disemprot dengan pupuk kalsium ya, yang CaO ya, supaya dia masuk lewat daun nih, foliar gitu. Nah, minggu Selasa ini, Selasa berarti 2 hari lagi, kita juga akan semprot lagi gitu ya, untuk memastikan dia punya pembungaan yang optimal. Jadi teman-teman sekalian, ini ngurus kayak gini sebetulnya banyak perintilannya, kayak apa ya, kayak 4 sehat 5 sempurnanya, terus kapan waktu makannya gitu ya. Jadi misalkan kalau gini nanti misalkan terlalu dikasih kohe ayam yang terlalu banyak nitrogen, nanti dia bingung. Saya disuruh ngisi ke daun atau ke buah gitu. Maka kita mengurangi banget nitrogen, asupan nitrogen di sini gitu ya. Harus fosfat sama kalium gitu ya. Nah, kalium dari mana nantinya Kang? Kalau nggak pakai pupuk yang pabrikan, kita dari pisang gitu ya. Terus nanti kita akan juga pakai ikan. Nah, terus yang berikutnya adalah masalah ini ya. Ini kan daun tua nih, warnanya udah tua banget. Ini yang gini-gini kalau mau fase ini harus dibuang. Jadi nggak tega gitu ya, buang. Ini sayangnya kita nggak ada tangga nih. Yang atas-atasnya bakal jadi tantangan ya. Kan kita nggak bisa levitasi nih. Nah, ini yang gini semuanya dibuang, yang tua-tua. Nanti dia akan keluar yang daun baru. Daun baru tuh kayak gini. Ini yang fotosintesanya akan full dan siap mendukung buat pembuahan. Nah, kalau kita nggak buang, maka daun lama ini akan tetap sebetulnya kontribusinya nggak terlalu besar, tapi nyerap nutrisi. Jadi malah nanti kurang bagus ya ke dalam pengisian buah. Itu. Kemudian dia daun-daun ini juga nanti akan si batangnya nggak kena sinar. Ya, jadi kita mengurangi daun-daun ini supaya juga tidak jamur ini, karena ini udah ada indikasi kena jamur. Yang ini sebetulnya ada nih yang titik-titik orange gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, ini sebetulnya indikator ada jamur di daun. Nah, kayak gini nih. Ini indikator ada jamur ini. Secara konvensional biasanya dia akan disemprot fungisida, antrakol segala macam gitu ya. Cuman terus terang saya lagi menghindari banget kalau yang fungisida, karena kemarin kita masukin trichoderma ya. Trichoderma adalah jamur yang berfungsi sebagai fungisida alami. Nah, kalau trichoderma ketemu sama fungisida pabrikan ya kan trichodermanya tepar ya. Jadi fungsi kita bagaimana kan gitu ya. Jadi itu yang sedang di ini ya. Jadi ini benar-benar main sinar matahari aja. Dijarangin, seriusin ya. Ini yang udah lumayan bawahnya rada gundul ya. Nah, ini saya lagi nggak bawa gunting ya. Ini potong jelas. Itu yang kira-kira nggak benar potong gitu ya. Jadi nggak boleh asa-asa lah. Ini udah hitam, udah jelas. Potong itu harus deket ke sini biar cepet nutupnya. Nah, hal-hal gitu yang sekarang ini sedang kita telateni ya. Karena yang gini telateni 43 sampai 45 pohon, ini 43 pohon ya. 43 pohon kurangi 1 ya, berarti 42 pohon ya lumayan juga gitu ya. Sehari 1 lah, sehari 2. Cuman ini mungkin saya nanti butuh tangga ini sampai ke atas. Soalnya sayang ya, yang bawahnya udah oke, atasnya masih mengganggu kayak gini kan. Ya, tapi minimal bawahnya udah bersih ya. Kemarin udah kita pruning. Ya, nanti yang kira-kira ke depannya nggak bagus harus dihajar daripada kejadian kayak kemarin. Ya udah berbuah, lebat, tumbang gitu ya, karena
pembentukan dan teman-temannya tidak kita telateni. Itu yang hari ini gitu ya. Terus teman-teman juga lihat mungkin ini apa nih Kang? Ya, ini adalah perangkap lalat buah gitu ya. Ini kontroversial juga nih, kata orang-orang kalau begini malah lalat buahnya datang. Iya betul, yang jantannya jadi malah banyak kan gitu ya. Tuh, ada yang masuk kejebak di situ, ada yang lagi ngantri mau kejebak gitu ya. Nah, setelah kemarin konsultasi ternyata jangan naruh cuma satu pohon harusnya 7, 6 gitu ya kalau pohon segini. Jadi bener-bener efektif trapping plus kebersihan dan teman-temannya gitu ya. Nah, ini yang sedang kita tadi telateni. Jadi teman-teman sebetulnya menarik ini ya. Saya belajar banyak ini menghasilkan satu buah alpukat. Kebetulan ada yang tua nih, ada 2 nih. Mau dijual nggak Kang? Ya gimana, cuma 2 ya. Nih ini udah tua nih, ada 2. Mungkin beratnya sekitar berapa nih? Tapi ada baret ya. Tapi ini mulus ya, nggak kena lalat buah. Baratnya gara-gara kejeduk-jeduk ini. Nah, ini mungkin yang setengah kilo, 400 gram kalau yang ini ya. Nah, jadi buat menghasilkan alpukat yang seperti itu ternyata banyak prosesnya, banyak seriesnya gitu ya. Dan bagi saya pribadi ini menyenangkan karena saya suka banget. Dan ada satu quotes yang menurut saya menarik gitu ya. Kang capek nggak? Oh capek gitu ya. Kalau dilihat capeknya capek, tapi bukankah suatu kehormatan ya, sebuah kesenangan gitu ya. Kehormatan lah. Kita yang minta ini, kita dikasih dan kita capek karena ngerjain apa yang kita minta. Ya itu kan itu apa yang kita minta gitu ya. Jadi ya ini bahagia aja. Capek dan bahagia itu ternyata bukan opposite ya. Karena capek dan bahagia tuh ada. Ya bahagia dan capek dan bahagia tuh ada. Gitu ya. Bukan berarti kalau bahagia itu berarti nggak capek, nggak juga. Ini capek. Nah tadi harus bibit datang gitu ya, kemarin tadi malam gitu ya, langsung ngatur jadwal harus ke sini cepet gitu. Karena kalau di rumah nanti kagok lah ya, di rumah nanti dia nggak maksimal. Harus ke sini. Capek. Tapi ya itu menyenangkan, bahagia dan teman-temannya. Ya, semoga aja vibrasi bahagia ini nyampe ke pohon-pohon ini ya. Seperti ya ini kan ya kalau teman-teman ikutan XHI ya, ini kan jangkar-jangkar doa gitu ya. Jangkar doa saya teh 40 tilu pohon gede gitu ya, ditambah sayur-sayuran dan teman-temannya yang diajak ngobrol setiap kesini. Jadi kayak orang gila aja kita ngajak ngobrol tanaman ya. Tapi ya itulah jangkar-jangkar doa kita. Ya semoga lebih cepat lagi semua doa-doa Akang dan Teteh, doa-doa kita tercapai. Ya kalau kata Kang Beno jangan bilang pakai semoga. Sudah sangat yakin bahwa doa-doa kita itu tercapai, terkabul. Ya kalau bagi saya sih ini ijabah dari doa gitu ya. Sudah terkabul, sudah tercapai, tinggal dijalani. Bener enggak? Kamu teh berdoa amanah tidak dengan doa-doanya kan gitu ya. Kalau dikasih 43 pohon aja nggak amanah, nggak bisa ngurusnya, dikasih sekian, ini nanti ada cabai nih 3.500 cabai aja nggak bisa ngurusnya, ya jangan mikir harus bisa 10 hektar kan gitu ya. Simpel aja. Ujian kita saat ini adalah di lahan ini. Kita maksimalin kan gitu ya. Nanti ayam mau datang minggu depan 140 kuntara, 40 elba, 60 kuntara. Itu kuntara itu ayam diguna ya, bisa buat daging sama buat telur. Tapi kita mau coba push ke telur ya. Datang minggu depan. Kalau 100 ayam aja nggak bisa ngurusnya, gimana gitu ya, mau dikasih 10.000 ekor yang kerja sama Java, yang minimal harus punya kandang sama duit 120 juta. Gimana ngurusnya kalau 100 aja nggak bisa kan gitu ya. Toh 100 yang sekarang itu adalah hasil perjalanan juga. Di rumah saya alhamdulillah mulai dari seekor, saya udah ceritain ya, dari keponakan. Kemudian saya ganti semuanya jadi petelur.
Sekarang sehari ada 8 sampai 10 telur yang diproduksi di rumah. Terus miara kalkun, ternyata kalkunnya itu jadi inkubator ya, dijadiin buat ngerem. Berhasil gitu. Sekarang berarti total populasi di rumah ayam aja ada 12 tambah 5 berarti 17. 17 ditambah 7 berapa tuh? 17 ya? 17 tambah 7 24, kalkun 3 25 27. Ya, ada 27 yang di rumah. Cuman memang beda-beda ini ya, beda-beda umur. Yang produktif baru induk betina tuh ada berarti bawah 6, atas 5. Ada 11 ya. Yang sisanya memang masih generasi berikutnya, karena memang saya nggak langsung banyak, tapi bertahap supaya nanti ketika masuk masa afkir udah ada penerusnya gitu ya. Karena saya lagi rencanain supaya produksi telurnya stabil gitu. Oke. Itu teman-teman sekalian, hari Minggu di kebun. Nah, matahari masih tinggi nih, masih baru asar. Nantilah saya ajak kesini lah, beneran asli. Ya ini kan udah rapi gitu ya, depannya lagi dirapin lagi gitu ya. Teman rumput-rumput kan tetap selalu ada ya. Rumput selalu kita ambil buat nanti produksi di kompos di sana. Jadi ini saya semaksimal mungkin herbisida jangan deh kan gitu ya. Selama masih ada tenaga mending pakai tenaga gitu ya, sehingga nanti rumputnya bisa dimanfaatkan. Itu mungkin buat video kali ini. Thank you sudah 16 menit 17 menit bersama-sama. Kapan Kang panen? Panen sekitar 2 bulan lagi. Ya ini kalau dari kecil banget ini 3 bulan. 3 bulan, tapi di sana ada yang tuh ya teman-teman, kalau bisa lihat mungkin di Zoom ya. Di sana yang mungkin bulan depan udah ada sedikit gitu ya. Nah ini kenapa sampai habis banget, karena memang kita kemarin itu memang kita habisin ya. Memang kita turun dulu semua karena mau perbaikan besar-besaran. Ya ini tuh buahnya juga dimaksimalin banget lah. Semua supaya kita punya hasil yang maksimal gitu ya. Pohonnya bahagia, sehat gitu ya, tumbuhnya bagus, kuat, bisa tahan lama, dianya juga intinya berbahagia lah gitu ya. Jadi kalau kita makan buahnya juga ikutan bahagia kan gitu ya. Nah itu mungkin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.